aja. Halo Bu, Pulang, kamu ini ngeluyur mulu. Ibu mau ke pasar, siapa yang anterin coba? oh iya Bu, Diki pulang sekarang. Sorry guys, gua nggak bisa lama-lama, nyokap gua minta anterin ke pasar. Iya, santai aja. Ya udah, gua duluan ya guys. Oke. Lu yakin mereka bakal lewat sini? Ya bos, walau nggak semua, setidaknya pasti ada di antara mereka yang lewat sini. Udah, bos duduk aja, biar gua yang pantau dari sini. Nah, itu bos, salah satu dari mereka. Nggak salah lagi, dia pakai sweater hitam. Oke, gua bakal langsung gempur dia. Mantap bos. Sial, apa-apaan orang ini? Hahaha, ternyata nggak ada apa-apanya lu di hadapan bos gua. Apa? Jadi ini pemimpin mereka. Dia nggak bisa dianggap remeh. Gua harus berhati-hati. Woi, dengerin gua. Kalau lu nggak mau lebih parah dari ini, gua mau lu tunduk dengan kami, pasukan kilat. Dan jangan lupa beritahu teman-teman lu itu, gua Rix, pemimpin pasukan kilat, akan menguasai wilayah ini. Hei sialan, sebenarnya apa tujuan lu menguasai wilayah ini, ha? Gua punya rencana besar, dan itu bukan urusan kalian. Tugas kalian hanya tunduk dengan gua. Cih, oke, gua anggap rencana lu itu rencana buruk. Dan sudah jelas, gua dan teman gua tidak akan tunduk sedikit pun sama lu. Kenapa lu diam? Hajar dia. Oke, bos. Gila sih bos, ini kalau dibiarkan bisa fatal jadinya. Bos, mending stop bos, dia sudah tidak bergerak lagi. Inilah akibatnya orang yang tidak mau tunduk dengan pasukan kilat. Hehehe. Setelah ini tersisa 3 orang lagi. Rasain nih. Man, setelah kita ngehajar geng tadi, gak tahu kenapa perasaan gua jadi gak enak. Kayaknya benar kata Badrox, seharusnya kita habisin mereka agar tidak bisa balas dendam. Udah, lu santai aja Gi. Sekarang kita udah punya pasukan yang lumayan besar. Kalau mereka balas dendam dan jumlah mereka nggak sedikit, kita bisa kerahkan pasukan kita. Sekarang gua setuju sama Leman. Bentar guys, ada telepon. Iya, angkat aja. Hah, Diki, kenapa nih anak? Gak jelas banget. Nelpon diangkat malah dimatiin. Siapa Gi? Diki nelpon gua, tapi pas gua angkat malah dimatiin. Gak jelas memang. Hah, Diki? Brengsek. Man, Diki man. Kenapa Diki? Diki terluka parah. Ayo kita tolong dia, ikuti gua. Sial, kenapa sih tuh anak? Woi Ki, bangun Ki. Diki. Kok bisa kayak gini sih? Diki kenapa, ha? Diki dihajar sama orang man. Apa? Kurang ajar. Kenapa lu baru ngomong? Siapa orangnya? Dia salah satu orang yang kita hajar tadi man. Ini terus gimana? Diki, bangun Ki. Sialan,
Udah, yang terpenting sekarang kita bawa dulu Diki ke rumah sakit. Iya Man, ayo. Hahaha, gua jadi pengen tahu reaksi mereka melihat temannya terluka. Hahaha, itulah akibatnya berurusan dengan Rix. Hahaha, mantap bos, kita adalah pasukan terkuat saat ini. Oke, untuk besok gua mau 4 orang dari kalian pergi lagi ke wilayah itu. Gua mau kalian ancam mereka agar tunduk dengan kita. Kalau mereka tidak mau tunduk juga, kita libas habis mereka. Oke bos. Mana tuh anak, katanya udah mau pulang. Dari tadi ditungguin gak ada sampai-sampai. Keburu sore ini. Kemana sih kamu nak? Bikin khawatir orang tua aja. Gak biasanya lu main dari siang sampai malam belum pulang juga. Mana ditelepon gak diangkat. Ini nggak bisa dibiarin Man. Berani-beraninya mereka mengancam kita setelah melukai Diki. Apa pendapat lu sebagai pemimpin divisi 1 tentang kejadian ini? Gua lihat emosi lu nggak seperti biasanya lagi. Iya, sekarang gua berusaha lebih mengontrol diri lagi. Tapi bukan berarti gua bakal diam aja dengan kejadian ini. Jadi bagaimana kalau mereka kita laporkan ke polisi? Toh kita punya bukti. Mereka sengaja berfoto setelah melukai Diki kan? Itu bisa menjadi bukti. Jadi kita nggak harus repot-repot berkelahi untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, gua setuju tuh. Jangan gegabah Man, mereka nggak bodoh. Dengan mereka mengirim foto setelah melukai Diki, itu menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan polisi. Dan kita juga belum tahu berapa banyak kelompok mereka. Kalaupun pemimpin mereka tertangkap, pasti para pengikutnya tidak akan diam. Mereka pasti akan mencoba membebaskannya kembali, dan itu bisa semakin rumit. Kita harus bermain dengan akal kita. Oke, benar juga perkataan lu. Gua tahu lu cerdas. Inilah alasan gua menjadikan lu sebagai pemimpin divisi 2. Selain kuat, lu juga ahli strategi. Good job. Pasukan kita butuh orang kayak lu. Thanks pujiannya Man. Permisi, selamat malam dek. Oh iya, selamat malam dok. Bagaimana dok keadaan teman kami? Oh, soal itu aman. Awalnya saya kira lukanya itu parah, ternyata cuman memar-memar aja. Sekarang dia sudah sadar, besok juga bisa pulang kok. Silahkan kalau mau menjenguk. Iya dok, terima kasih ya dok. Ya. Ini nih, ciri-ciri orang tolol. Udah tolol, sok kuat. Paket lengkap ini udah. Kampret lu Gi, apa maksud lu? Udah ngejenguk kagak bawa apa-apa, malah ngatain pula. Ya lu memang tolol, udah tahu mau dikeroyok, malah ngesolo. Orang mah telepon teman, cowok. Betul tuh kata Egi, lain kali lu nggak bisa kayak gini Ki. Bisa bahaya buat diri lu sendiri. Iya ya, sorry guys. Awalnya gua pikir gua mampu melawan 2 orang. Ternyata pemimpinnya yang turun tangan. Ya udahlah, nyerah aja gua. Oh, jadi yang nyerang lu itu pemimpin mereka? Iya Man, dia bilang dia pemimpin mereka. Nama pasukan mereka adalah pasukan kilat. Dia juga bilang, kalau kita nggak mau tunduk dengan mereka, kita akan dihabisi satu persatu. Hah, kurang ajar. Oke, mulai besok kalau mereka masih berani mengganggu kita, nggak ada cerita lagi. Langsung kita bantai mereka semua. Guys, sorry guys, tolong ambilin HP di celana gua. Ini pasti nyokap gua khawatir banget. Dari tadi nelpon mulu soalnya. Oke, ini nih.
Halo Bu, Duh, kamu di mana sih nak? Bikin khawatir orang tua aja.